Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kenshin. Kali ini akan cerita tentang game kayak kita mainkan, kayak Medal of Honor, Free Fire, PUBG, dan yang lain-lain. Judul film ini adalah Tears of the Sun. Bercerita tentang misi penyelamatan pada saat konflik. Dipimpin oleh Letnan Walters untuk menyelamatkan seorang dokter untuk dibawa pulang ke Amerika. Bersama tim mereka menghadapi para pemberontak. Mari kita saksikan bersama-sama. Amerika yang melihat konflik itu segera memulangkan warganya. Di suatu pantai Afrika, pasukan Amerika sedang melakukan persiapan. Disiapkan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Walters. Mereka diminta untuk menyelamatkan seorang dokter Amerika yang bernama Dr. Lena. Mereka diminta untuk bertugas cepat karena ada pemberontak yang kejam. Mereka diberi misi untuk tidak melawan pemberontak jika mereka tidak diserang, karena misi utama mereka adalah menyelamatkan Dr. Lena. Pada malam hari, mereka pun berangkat. Setelah sampai, mereka segera memberi tahu Dr. Lena bahwa mereka ditugaskan untuk menjemputnya pulang. Namun Dr. Lena meminta bahwa penduduk setempat supaya ikut dibawa serta. Letnan Walters lalu menghubungi atasannya, apakah penduduk boleh dibawa serta? Letnan Walters akhirnya menyetujui untuk membawa serta penduduk setempat. Besok paginya, mereka pun bergegas untuk berangkat. Berjalan melewati hutan menuju ke lokasi penjemputan helikopter. Akhirnya mereka sampai di lokasi penjemputan. Namun helikopter itu hanya akan membawa Dr. Lena, Letnan Walters, dan timnya. Sedangkan penduduk setempat akan ditinggal di lokasi itu. Dr. Lena marah dan merasa dibohongin, namun Letnan Walters langsung membawa Dr. Lena masuk ke helikopter. Dan helikopter pun pergi meninggalkan mereka. Terlihat wajah sedih dan kecewa penduduk setempat. Mereka tidak tahu lagi mau berlindung kemana. Karena para pemberontak sudah ada di mana-mana. Saat dalam perjalanan, Letnan Walters melihat sesuatu tempat yang hancur akibat ulah dari para pemberontak.
Melihat hal itu, Letnan Waters merasa sedih dan memerintahkan untuk balik menjemput penduduk tadi. Setelah sampai ke lokasi awal tadi, Letnan Waters memberitahu bahwa helikopter hanya bisa membawa 12 orang. Akhirnya anak-anak dan ibu-ibu yang terluka dibawa lebih dahulu ke negara perbatasan. Sisanya akan melewati perbatasan dan perjalanan pun dimulai. Saat dalam perjalanan, Letnan Waters meminta atasannya untuk mengirim helikopter. Namun karena bahan bakar menipis dan tingkat bahaya yang tinggi, atasan menolak. Kini mereka harus berjuang sendiri untuk dapat sampai ke perbatasan. Di tempat lain, pemberontak menemukan bom asap bekas helikopter tadi. Pemberontak pun mulai mengejar tim Letnan Waters dan rombongannya. Setelah berjalan cukup lama, Letnan Waters dan tim menemukan sebuah lokasi di mana ada pemberontak yang sedang menghabisi para penduduk lain. Letnan Waters dan tim terpaksa melanggar misi untuk menyelamatkan para penduduk itu. Mereka mulai mengatur posisi dan menyerang para pemberontak yang kejam itu. Mereka pun bergerak menyerang dan menghabisi para pemberontak itu. Akhirnya mereka berhasil walaupun banyak para penduduk yang telah dikill. Suatu pagi mereka melihat di radar para pemberontak yang mengejar semakin mendekat. Letnan Waters merasa aneh bagaimana para pemberontak bisa mengetahui posisi mereka. Mereka mencurigai ada mata-mata yang berada di antara rombongan. Mereka pun langsung memeriksa para rombongan itu. Saat itu ada seorang dari rombongan langsung lari, namun berhasil dikill oleh tim Letnan Waters. Dan diketahui dia membawa alat pelacak sinyal karena keluarganya ditangkap oleh para pemberontak. Waters merasa aneh dengan apa yang terjadi dan meminta para rombongan untuk mengatakan yang sebenarnya. Bila tidak, maka salah seorang dari mereka akan dikill. Saat akan dikill, tiba-tiba muncul seorang yang bernama Arthur. Ternyata Arthur adalah satu-satunya anak presiden yang selamat.
bersama pengawalnya kabur saat pemberontak mulai menyerang. Lieutenant Waters ini harus menyelamatkan anak presiden dan seorang dokter berserta rombongan. Setelah mengetahui semua itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun sebelumnya Lieutenant Waters meminta timnya untuk memasang perangkat bom di tubuh mata-mata tadi. Pada waktu para pemberontak menemukan mata-mata itu, mereka mendekat dan salah seorang di antaranya terkena ledakan. Ledakan itu berhasil, namun para pemberontak kesal dan menambah pasukan. Ketika tim dalam pergerakan, tiba-tiba salah seorang anggota tertembak. Terjadilah pertempuran antara para pemberontak dan tim Lieutenant Waters. Di tengah pertempuran, seorang tim tertembak lagi dan terluka parah. Tim Lieutenant Waters semakin terdesak. Pasukan pemberontak terus berdatangan dan semakin banyak. Satu persatu anggota tim Lieutenant Waters tertembak. Para rombongan diminta untuk melarikan diri ke arah perbatasan yang sudah dekat. Di saat itu juga anggota tim Lieutenant Waters meminta bantuan udara kepada atasan karena keadaan semakin terdesak. Kemudian pesawat tempur pun dikirim untuk membantu tim Lieutenant Waters. Saat itu Lieutenant Waters sedang memangkul Dr. Lena yang pingsan akibat ledakan. Namun kaki Lieutenant Waters tertembak dan jatuh seketika. Dr. Lena tersadar dari pingsannya. Lieutenant Waters meminta Arthur untuk membawa Dr. Lena ke perbatasan karena dia harus kembali membantu anggotanya. Kini anggota mereka hanya sisa bertiga dan tidak bisa lagi melawan para pemberontak itu. Mereka hanya berharap pesawat tempur segera datang. Tidak lama kemudian pilot pesawat tempur menghubungi mereka supaya memberi tanda bom asap supaya pesawat tempur bisa mengetahui mereka selamat dari ledakan itu, namun terluka parah. Mereka berhasil menyelamatkan Dr. Lena dan rombongan. Tidak lama kemudian mereka pun dijemput helikopter untuk segera pulang ke markas mereka di kapal induk. Itulah cerita dari film Shooting Curse of the Sun. Semoga terhibur dan sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar mau cerita apa lagi. Dan saya mohon maaf bila ada salah dalam bercerita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.